Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan video pembelajaran tentang basis pendidikan anak usia dini dan pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Saya bersama teman-teman saya yaitu Uswatun Hasanah, Rilda Khairi Putri, juga saya tentunya Sarah Sylvia Farhana. Baiklah, saya Sarah Sylvia Farhana ingin menjelaskan tentang materi 1 yaitu basis pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Secara institusional, pendidikan anak usia dini atau PAUD juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik, kecerdasan emosi, maupun kecerdasan spiritual. Nah, dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD terdapat 3 basis. Yang pertama, basis pada keholistikan dan keterpaduan. Yang kedua, basis pada multidisiplin dan ilmu budaya. Ketiga, basis pada taraf perkembangan anak. Peran anggota keluarga terhadap anak sangatlah penting. Zaki Hadarojat mengatakan, rasa kasih sayang adalah kebutuhan jiwa yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Anak kecil yang merasa kurang disayangi, ayah ibu akan merasa menderita batinnya. Mungkin terganggu kesehatan badannya, akan kurang kecerdasannya, bisa saja ia menjadi nakal, keras kepala, dan lain sebagainya. Dasar-dasar sosial pada anak usia dini yaitu pertama, 1. Sejak kecil anak sudah dibiasakan hidup bersih dan lingkungannya serta disiplin pada waktu. 2. Membiasakan anak-anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam mengenal dasar-dasar pergaulan hidup seperti bekerja sama dan tolong-menolong kepada sesama keluarganya. Ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus dapat menumbuhkan keyakinan diri untuk senantiasa patuh kepada semua peraturan baik agama, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini dia pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya karena merupakan pondasi bagi dasar kepribadian anak. Anak yang mendapatkan pembinaan yang tepat dan efektif sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar anak, etos kerja anak, dan produktivitas sehingga mampu mandiri dan mengoptimalkan potensi dirinya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan. Bagaimana seseorang merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada saat usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD yang positif akan mendorong seseorang untuk merespon berbagai permasalahan kehidupan secara positif. Sebaliknya, pengalaman negatif dapat mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilda Khairi Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sarah Sylvia Farhana. Beranjak pada materi yang kedua, yakni pendekatan pada anak usia dini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19 Ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup dan kemandirian sesuai dengan bakat. Cara pendekatan pada anak usia dini tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak.
dan yang kedua berorientasi pada pertumbuhan anak. Anak usia dini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Anak belajar sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisik anak terpenuhi, serta merasakan aman dan tentram secara psikologis. Contohnya, membiasakan anak sarapan sebelum aktivitas agar anak bebas bermain tanpa adanya tuntutan dari dalam dirinya. Yang kedua, minat anak dan keingintahuannya memotivasi belajarnya. Contohnya, ketika bermain musik, biasanya anak-anak akan merasakan senang karena dapat menimbulkan bunyi-bunyian yang sangat menarik perhatiannya. Dan yang terakhir, anak belajar dengan cara dari sederhana dan ke rumit. Materi selanjutnya, anak usia dini belajar melalui bermain. Anak-anak pada umumnya sangat menikmati permainan dan akan terus melakukannya dimanapun dan kapanpun. Mereka memiliki kesempatan terlebih pada anak usia dini yang tidak membedakan antara waktu bermain, belajar, serta bekerja. Vygotsky dalam Newton percaya bahwa bermain membantu perkembangan kognitif anak. Ia menegaskan bahwa bermain simbolik memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan berpikir abstrak. Sejak anak bermain, berpura-puralah, maka anak akan menjadi mampu berpikir tentang makna-makna objek secara independen. Pembelajaran anak usia dini menganut pendekatan bermain sambil belajar atau pula sebaliknya. Karena dengan bermain, anak-anak menggunakan otot tubuhnya dan menemukan seperti apa diri mereka sendiri. Bermain tersendiri adalah dunia bagi anak. Melalui kegiatan bermain, anak mampu mengembangkan berbagai aspek kecerdasannya dan dengan cara bermain edukatif dapat membantu mengoptimalkan pemikiran anak. Melalui bermain juga, anak dapat mengenal siapa dirinya dan bagaimana lingkungannya. Dan tak kalah penting juga, anak akan dikenalkan kepada siapa Tuhannya melalui ciptaannya. Materi yang selanjutnya yakni pembelajaran kreatif, efektif, dan menyenangkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, bahwa dalam proses pembelajaran guru juga harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga si anak akan aktif bertanya dan mengemukakan gagasan. Kreatif di sini memiliki daya cipta dan kemampuan untuk berkreasi, yang artinya generasi yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada efektif. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif bagi anak sehingga dapat membekali anak dengan berbagai kemampuan. Belajar efektif dapat dicapai dengan tindakan nyata dan untuk anak usia dini dapat dikemas melalui bermain serta bereksplorasi, dapat membantu perkembangan otak, berbahasa, bernalar, dan bersosialisasi. Selanjutnya, menyenangkan. Sangat perlu menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar. Kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman akan mengaktifkan otak anak dalam berpikir dan mengoptimalkan proses belajar dan meningkatkan kepercayaan bagi anak itu sendiri. Materi yang selanjutnya yakni pembelajaran terpadu. Cholin dan Hazel menyatakan bahwa pembelajaran terpadu merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memadukan peristiwa-peristiwa otentik melalui pemilihan tema yang dapat mendorong rasa keingintahuan anak untuk memecahkan masalah melalui pendekatan eksplorasi. Contohnya, ketika anak melakukan kegiatan makan, kemampuan yang dikembangkan anak antara lain bahasa, mengenal kosakata tentang jenis sayuran dan peralatan makanan. Selanjutnya, motorik halus, memegang sendok dan menyuap makanan ke dalam mulut.
Ada juga daya berpikir sosial dan emosional, duduk rapi, dan menolong diri sendiri, dan moral berdoa sebelum dan sesudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perkembangan keterampilan hidup. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Berdasarkan pada penelitian dan teori-teori pertumbuhan dan perkembangan manusia yang diungkap oleh Maddaleno dan Inflante, mengidentifikasikan 3 kategori kunci tentang life skill, yaitu yang pertama, keterampilan sosial dan interpersonal, yang kedua, keterampilan kognitif, dan yang ketiga, keterampilan meniru emosi. Pembelajaran life skill biasanya disebut juga dengan kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini dalam praktik di kelas haruslah menggunakan metode bervariatif, antara lain metode bernyanyi, bercerita, bermain peran, dan demonstrasi penugasan. Keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan membuat mereka aktif bergerak dan berpikir. Tujuan pembelajaran kecakapan hidup adalah untuk mempersiapkan anak baik secara akademik, sosial, dan emosional. Dengan demikian diharapkan kelak anak memiliki kesiapan untuk menghadapi hidupnya di masa depan, sehingga anak dapat menghadapi kesulitan yang lebih tinggi serta masalah yang besar. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran guru pendidikan anak usia dini. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3 jenis strategi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran, yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi penyampaian menekankan pada apa yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan apa yang dilakukan murid, dan bagaimana struktur pembelajarannya. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang dilakukan oleh pengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai ke tahap evaluasi, serta program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu dapat kita kemukakan 4 strategi dasar dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Dan yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan hingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang dilanjutkannya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Guru adalah sosok yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengajar dan mendidik murid serta berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid baik secara individual ataupun klasikal. Materi selanjutnya yaitu pendidikan akhlak sebagai upaya pembentukan kecerdasan anak usia dini. Agama adalah sumber akhlak yang tidak pernah kering, karena agama memperhatikan dan mengatur semua gerak-gerik manusia. Jadi, akhlak merupakan salah satu ajaran terpenting dalam agama apapun. Rasanya, semua agama sepakat dan memandang sama bahwa pemeluknya hendaklah berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Seperti yang diperintahkan dalam agama, perbaikan itu melalui sebuah proses, yaitu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah salah satu pendidikan yang wajib diberikan kepada diri sejak usia dini. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut anak masih suci dan bersih dan belum terkontaminasi dengan berbagai perangai buruk. Oleh karena itu, sebagai pendidik dan orang tua perlu mengajarkan dan mencontohkan perbuatan-perbuatan yang mulia yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Tujuan dari pendidikan akhlak yaitu untuk membentuk perilaku dan kepribadian anak didik menjadi lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. Akhlak diajarkan kepada anak juga bertujuan agar anak mengetahui hal-hal yang baik yang dianjurkan untuk dilakukan dalam menjalankan hidup dan mengetahui perbuatan yang tercela serta bahayanya yang akan merugikan bagi kehidupan anak. Dengan demikian, anak akan mampu memilah hal yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang harus ditinggalkan dan dijauhi untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikan harus membantu anak untuk memahami sejak dini nilai budi pekerti yang luhur. Ini merupakan tugas utama keluarga dengan menanamkan nilai kerukunan, ketakwaan, keimanan, toleransi, dan kepribadian sehat. Seorang anak yang memiliki dasar akhlak yang baik akan mampu mengatasi pengaruh buruk di lingkungan sekitarnya. Karena sebagai manusia yang memiliki jasmani dan rohani, maka jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Pendidikan akhlak merupakan pendidikan nilai yang pertama didapat anak dari keluarganya. Pola asuh orang tua yang baik, menerima atau yang menolak anaknya, akan mempengaruhi perkembangan emosi, perilaku, sosial kognitif, dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika dewasa. Berikut ini nasihat Shinichi Suzuki yang baik untuk kita ikuti dalam buku karangan Mustafa. Yang pertama, mulailah sedini mungkin. Yang kedua, ciptakanlah lingkungan sekitar sebaik mungkin. Yang ketiga, terapkanlah metode pengajaran yang terbaik. Yang keempat, siapkanlah sejumlah besar latihan untuk anak. Dan yang kelima, kerahkanlah guru-guru terbaik. Penanaman dasar pendidikan moral dan akhlak di dalam keluarga menempati posisi penting kedua setelah penanaman keimanan dan ibadah. Sejalan potensi dasar yang dimiliki anak yaitu kecenderungan tauhid dan menerima segala kebaikan yang ditujukan kepadanya, maka bimbingan dan didikan yang diberikan keluarga diarahkan kepada upaya mengembangkan potensi. Pengembangan yang paling awal adalah menanamkan dasar-dasar keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memberikan bimbingan, orang tua sudah diikat oleh tata nilai yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, yaitu oleh anak berupa ketaatan kepada kedua orang tua dan kewajiban orang tua dalam membimbing anak. Sekian dari kelompok 3, yaitu yang membahas tentang basis pendidikan anak usia dini dan pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.